Kembali di News on the Spot pemirsa, pemilihan kepala daerah DKI Jakarta semakin memanas dengan munculnya beberapa calon dan juga adanya calon independen. Dan untuk mengetahui perkembangan seputar Pilkada DKI, kita bergabung dengan Pramadika Samudra dan juru kamera Manai Sobirin serta Andini langsung dari Balai Kota Jakarta. Iya Pram, seperti apa perkembangan Pilkada yang akan berlangsung 2017 nanti? Ya, baik Carlos dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui memang pada hari ini sedang digelar adanya pertemuan antara partai-partai pendukung yang akan mengusung Tri Risma hari ini untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan terkait dengan adanya isu adanya koalisi gemuk untuk melawan calon gubernur petahana yaitu Basuki Cahayapurnama, Ahok sendiri tidak merisaukan hal tersebut. Menurut ia, dengan banyaknya calon-calon yang mumpuni untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta, maka akan membawa perubahan yang lebih baik bagi DKI Jakarta. Ahok sendiri juga tidak merisaukan jika PDI Perjuangan lebih memilih Tri Risma hari ini untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Ahok masih berpegang pada pendirian bahwa hingga saat ini PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan diusung. Mengingat memang hingga saat ini Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih belum memberikan pandangannya terkait dengan calon kandidat Gubernur DKI Jakarta. Dan Ahok sendiri mengakui memang ada beberapa oknum di PDI Perjuangan yang tidak menginginkan PDIP untuk mengusungnya. Namun ia pun tidak terlalu merisaukan hal tersebut karena meyakini bahwa Megawati Soekarno Putri akan memberikan keputusan yang terbaik bagi PDI Perjuangan dan juga bagi rakyat Jakarta. Dan berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota Jakarta. Aku juga tahu PDIP kok, kalau tadi buat keputusan, semua ini diem. Justru kalau kita nggak putusin inilah, wah semua manuver berusaha mempengaruhi ibu. Dulu juga ibu, semua orang nggak pengen Jokowi maju DKI. Ibu lawan tuh, sampai Pak Taufik Kemas pun dia lawan. Nah masuk Mbak Puan pun lebih setuju Foke dulu. 7 partai politik sepakat berkoalisi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI tahun 2017. Meski sepakat berkoalisi, 7 parpol ini belum memutuskan siapa yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ketujuh partai yang sepakat membangun koalisi yang diberi nama Koalisi Kekeluargaan, diantaranya PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, P3, dan PAN. Deklarasi koalisi keluargaan ini diwakilkan oleh masing-masing ketua partai wilayah DKI Jakarta. Di antaranya PLH Ketua DPD PDIP DKI Bambang Deha, Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik, dan Ketua DPD Demokrat D. Nahrawi. Nanti masing-masing perwakilan partai akan membawa kriteria calon yang disepakati ke dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat untuk kemudian menentukan siapa yang pantas dicalonkan maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun depan. Ketua Umum DPW. Nanti santap siangnya kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sepakat memberikan kriteria pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang beradab, yang santun, yang beretika, yang bersih, dan tentu yang cerdas. Itulah kriteria yang berhasil kami sepakati dari 7 pimpinan partai politik di DKI. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat. Ini loh kira-kira pemimpin yang bisa mengayomi, bisa mendinamisir pembangunan di Jakarta, kemudian ke depan tidak ada perlu suasana gaduh. Jakarta sebagai ibu kota negara bisa kita diami, kita tinggali dengan suasana yang cukup kondusif, tetapi pembangunan bisa atraktif. Pemirsa,
rencana koalisi besar yang digadang-gadang partai politik khususnya PDI Perjuangan tidak membuat Ahok gentar. Kekuatan partai politik untuk memunculkan satu nama penantang dirinya merupakan hak politik setiap parpol dalam suatu proses demokrasi. Meski sejumlah partai politik saat ini tengah berkomunikasi untuk merapatkan barisan membentuk koalisi besar, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak merasa gentar. Ahok menanggapi koalisi besar yang tengah dijajaki PDI Perjuangan dan beberapa parpol adalah hak politik setiap partai dan bagian dari proses demokrasi. Misalnya tidak ada parpol yang datang, berarti kita lawan semua parpol nih. Waktu itu saya tanya, kalau kamu perorangan lawan semua parpol, nanti gimana Pak? Bapak kan digagalin macam-macam, gagal ya sudah. Minimal sampai Oktober tahun depan, kalian akan lihatlah. Kalau ada saya kayak gini gubernurnya nih, hasilnya kayak apa. Nah ini yang penting. Berarti dengan 3 parpol ini udah cukup ya Pak? Iya kan, bagi saya sederhana saja kok. Saya cuma mau mempertontonkan bahwa bangun negara ini kuncinya itu mesti punya kepala yang lurus. Kalau kepalanya lurus maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Terkait rencana koalisi besar, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan saat ini partainya tengah menyusun skenario untuk Pilkada DKI Jakarta, termasuk kemungkinan berkoalisi untuk mencari satu nama calon gubernur DKI penantang Ahok. Tentu saja kami punya calon-calon pemimpin yang telah berproses dan kemudian akan ada kombinasi yang menarik dari PDI Perjuangan. Sekali lagi kita tidak ingin memaksa untuk mendukung orang, semuanya dengan sebuah kesadaran. Sementara itu, pengusaha dan juga bakal calon gubernur DKI Jakarta yang didukung Partai Gerindra Sandiaga Uno mengklaim saat ini dukungan kepada dirinya semakin banyak dan datang dari berbagai partai politik. Saya juga melihat ada komunikasi yang baik dengan PKS dan partai-partai yang lain. Saya cukup optimis dan positif melihat perkembangan terakhir ini. Sejauh ini yang sudah fix merapat ke Gerindra selain PKS? Ada beberapa partai yang mudah-mudahan bisa mengumumkan dalam 1-2 minggu ke depan. Komunikasi yang tengah dijajaki parpol termasuk PDI Perjuangan dengan beberapa partai masih belum final. Pengamat politik menilai Ahok masih berpeluang diusung oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemilik kursi mayoritas di DKI tersebut. Saya sebetulnya belum merasa bahwa sekarang ada koalisi PDIP, PKS, dan PKB dan lain-lain ya, karena sebetulnya PDIP ini baru beberapa orang yang ngomong yang saya kira belum sampai kepada tingkat yang paling tinggi namanya Ibu Megawati. Memang saya membedakan antara hubungan antara Mas Ahok sama beberapa kader PDIP dan Mas Ahok sama Ibu Megawati. Sebab hubungan yang terakhir ini menurut saya chemistry-nya cocok dan Ibu Mega juga senang sama Ahok ya. Jadi menurut saya ini belum menjadi koalisi yang real lah sekarang ini ya. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan munculnya koalisi besar penantang dirinya dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Ia berujar bahwa komitmennya adalah membangun Jakarta dan menyerahkan pilihan kepada warga Jakarta yang menilai kinerjanya. Misalnya tidak ada parpol yang datang, berarti kita lawan semua parpol nih. Waktu itu saya tanya, kalau kamu perorangan lawan semua parpol, nanti gimana Pak? Bapak kan digagalin macam-macam, gagal ya sudah. Minimal sampai Oktober tahun depan, kalian akan lihatlah. Kalau ada saya yang kayak gini gubernurnya nih, hasilnya kayak apa. Nah ini yang penting. Berarti dengan 3 parpol ini udah cukup ya Pak? Iya kan, bagi saya sederhana saja kok. Saya cuma mau mempertontonkan bahwa bangun negara ini kuncinya itu mesti punya kepala yang lurus. Kalau kepalanya lurus maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Selamat sore, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso menyatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan serius dari partai politik terkait dengan rencana untuk mengusung dirinya maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kunjungan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan ke kantor Badan Narkotika Nasional pada Selasa kemarin dibenarkan oleh Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso. Dalam pertemuan tersebut, menurutnya tidak membahas rencana Partai Demokrat untuk mengusung dirinya menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub mendatang.
Menurut Budi Waseso, dalam pertemuan kemarin hanya membahas upaya pemberdayaan kader partai untuk membantu mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun Budi Waseso tidak menampik adanya keinginan Partai Gerindra, PKB, P3, ataupun Partai Demokrat untuk mengusung dirinya maju sebagai cagup DKI Jakarta mendatang. Jadi lihatlah ya, nanti saya kan sekarang tanggung jawab saya kan masalah narkotik ya, ini permasalahan besar ya kan, dibandingkan permasalahan itu lebih besar ini dampaknya ya. Masalah ini kan masalah bangsa negara ya. Bukannya ada beberapa kali langsung ke Bapak terkait dengan pilkada. Informasinya demikian ya, informasi ya, tapi kan belum ada komunikasi masalah ya, kita ikuti aja. Sementara itu, mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengaku belum terpikir untuk maju sebagai calon gubernur DKI meskipun mendapatkan dorongan dan juga desakan dari sejumlah kelompok. Rizal juga mengaku ada sejumlah partai yang menawarinya untuk maju. Setelah direshuffle oleh Presiden Joko Widodo dari posisinya sebagai Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mengaku didatangi oleh sejumlah elemen masyarakat, juga pengurus partai untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dan Rizal mengaku di satu sisi kurang elok bagi dirinya sebagai mantan Menko untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Rizal juga mengaku DKI Jakarta sebagai lahan yang besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Meski belum menyatakan siap untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, namun Rizal Ramli mengisyaratkan dirinya tertarik untuk bertarung melawan Ahok, memperebutkan kursi DKI 1. Saya sih mendengarkan, karena banyak juga aktivis-aktivis partai politik yang datang dari bermacam partai. Kita kan banyak teman dari segala golongan, dari nelayan, dari buruh, tapi saya baru pada titik mendengarkan. Karena ini pilihan tidak mudah. Di satu segi ada pertanyaan, kok Menko mau turun jadi gubernur, nggak level lah gitu. Tapi dari segi yang lain ada tantangan. Karena apa? Jakarta ini potensial sekali. Sinyal dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini untuk ikut bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 semakin menguat. Pagi hari ini, Risma berpamitan dan meminta maaf kepada warga Surabaya saat menghadiri peresmian Kampung Keluarga Berencana di Surabaya. Saat tengah berpidato di acara peresmian Kampung Keluarga Berencana di RW 12, Kelurahan Sidotopo Jaya, Semampir, Surabaya pagi tadi, secara tidak diduga, Tri Risma hari ini menyampaikan pernyataan pamit dan meminta maaf kepada warga Surabaya. Dalam pidato, ia mengatakan bahwa ini adalah hari-hari terakhirnya. Karena itu, ia meminta maaf kepada seluruh warga Surabaya bila ia mempunyai kesalahan, baik dari lingkup kelurahan, kecamatan, maupun di lingkup pegawai di SKPD Pemkot Surabaya. Ia sendiri belum mau mengkonfirmasi maksud ucapannya tersebut, namun sebagian kalangan menduga pernyataan tersebut merupakan sinyal Risma meninggalkan jabatannya di Surabaya untuk ikut bergabung dan juga bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta mungkin staf aparat pemerintah kota, mulai dari staf kelurahan sampai ke lurah, camat, staf kecamatan, sampai kepala dinas, kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari kedua pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta bakal pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Ahmad Taufik dan Mujtahid mendatangi KPUD DKI Jakarta untuk melakukan pendaftaran. Namun pendaftaran pasangan calon dari kalangan masyarakat ini harus diundur karena belum memenuhi persyaratan. Siang tadi pasangan jalur independen Ahmad Taufik dan Mujtahid mendatangi kantor KPUD DKI Jakarta Salemba, Jakarta Pusat.
Kedatangannya untuk mendaftarkan menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Namun setelah tiba di lokasi, mereka terpaksa mengundur pendaftaran lantaran baru mengantongi 200.000 surat dukungan. Pasangan Ahmad Taufik dan Mujtahid menekankan bahwa semua warga DKI berhak untuk mengikuti pesta demokrasi ini. Taufik menilai berapapun suara yang diberikan oleh masyarakat harus tetap diajukan ke KPUD. Namun mereka menyayangkan syarat dan peraturan KPUD sangat menghambat jalannya proses demokrasi. Untuk itu mereka berharap agar diberikan time amnesty bagi bakal calon jalur independen. Pemirsa, hari kedua pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta bakal pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Ahmad Taufik dan Mujtahid mendatangi KPUD DKI Jakarta untuk melakukan pendaftaran. Namun pendaftaran pasangan calon dari kalangan masyarakat ini harus diundur karena belum memenuhi persyaratan. Siang tadi pasangan jalur independen Ahmad Taufik dan Mujtahid mendatangi kantor KPUD DKI Jakarta Salemba, Jakarta Pusat. Kedatangannya untuk mendaftarkan menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Namun setelah tiba di lokasi, mereka terpaksa mengundur pendaftaran lantaran baru mengantongi 200.000 surat dukungan. Pasangan Ahmad Taufik dan Mujtahid menekankan bahwa semua warga DKI berhak untuk mengikuti pesta demokrasi ini. Taufik menilai berapapun suara yang diberikan oleh masyarakat harus tetap diajukan ke KPUD. Namun mereka menyayangkan syarat dan peraturan KPUD sangat menghambat jalannya proses demokrasi. Untuk itu mereka berharap agar diberikan time amnesty bagi bakal calon jalur independen.